Ini psychological horror karena emosinya intens dalam gitu. Jadi penonton mungkin nggak akan lebih yang kaget-kaget, tapi lebih akan sakit, pilu karena ngelihat karakter Sarah ini pilu banget sebenarnya. Supaya tidak terjadi penyesalan itu, mumpung sekarang masih ada waktu dengan orang-orang yang kita kasihi, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Nikmatilah selagi bisa gitu ya. Jangan sampai terjadi penyesalan. Clara sendiri sampai segitu dalamnya dia terhadap film ini, jadi dia tuh berakhirnya hampir bahasanya kehilangan jati dirinya sendiri. Asik, kehilangan jati diri. Jadi dia bener-bener into banget di dalam karakter ini, jadi kayaknya ini film bakal luar biasa banget sih. Target 15 juta penonton sepertinya tercapai. Lebih nggak sih? Mantap, ini saya Gila. Halo Sobat Tempo, kita bertemu kembali dalam Bincang Santai Ngopi Ngobrol Inspirasi bersama saya Yuda. Dan Sobat Tempo bisa saksikan acara ini di YouTube Tempo.co dan Facebook Tempo Media. Karena kita akan mengangkat isu-isu yang menarik di sekitar kita dan cerita-cerita yang memberi inspirasi bagi kita semua. Nah Sobat Tempo, di bulan Juli akan hadir di layar bioskop Indonesia salah satu film horor karya Christo Damar Alam dan Rudi Sudjarwo yang akan meramaikan dunia perfilman Indonesia. Film ini berjudul Hotel Sakura yang akan mengisahkan hidup seorang gadis muda yang hidup dalam bayang-bayang kelam masa lalu ibunya. Dan gadis tersebut terjebak dalam rasa bersalah yang tak kunjung usai dan mencoba berbagai cara untuk bertemu kembali ibunya yang telah meninggal. Film ini dibintangi oleh Clara Bernadette dan Cindy Huang, Tasya Namya, Tio Pakusadewo, Doni Damara, Randy Martin. Nah, banyak banget kan ini nama-nama besar. Dan penasaran sama film Hotel Sakura? Sebelum lebih jauh, kita lihat tayangan berikut ini. Pernah dengar tentang Yomi no Kuni? Maksud lo pintu Yomi no Kuni? Pintu gerbang ke dunia orang mati? Kita tuh udah ke tempat-tempat mistis supaya kita bisa ketemu sama ibu lo. Tapi nggak ada yang beres kan? Siapa tahu kali ini gue bisa ketemu ibu gue Nit di sini. Hotel kok kayak gini sih? Emangnya ada yang mau nginep? Sarah. Saya Indarto. Selamat datang di Hotel Sakura. Hotel ini hotel yang damai. Sampai datang orang-orang seperti Nona. Happy birthday! Semoga gue bisa ketemu ibu gue. Tapi gak ada jahat, kecuali Cakon. Oke Sobat Tempo, hari ini kita kedatangan dua aktris Indonesia yang sangat sibuk banget nih. Dua orang ini, yang satu ada 3 film, 1 series, yang satu ada berapa? 2 film, 1 series. Ini padat banget jadwalnya dan kita lagi berkesempatan nih, beruntung banget kedatangan 2 aktris ini dan mereka akan berbagi informasi di Ngopi Ngobrol Inspirasi Movie Talk tentang film mereka yaitu Hotel Sakura. Dan kita sambut ini dia. Ada Clara dan juga ada Cindy, tepuk tangan buat mereka. Halo. Nih,
langsung aja ngobrol nih. Oh iya. Langsung ngobrol. Nih Hotel Sakura nih ada hubungannya sama lagunya Mas Faris RM enggak? Generasinya. Ketahuan ya. Rosa agak bawah ya kalau Rosa. Kalau ini Faris RM enggak ada hubungannya sama sekali. Tampaknya tidak ya. Kebetulan ya. Kebetulan enggak. ya. Tapi bener ya kalian lagi sibuk banget nih. Wah, Terus tadi mikir itu siapa sih? ya, makanya siapa sih lagi sibuk ngomong itu sih? introduction itu? Ada. Soalnya aku searching dulu nih mereka lagi ada film ini. Oh ini Clara nih ada 2 film, ada 1 series. Siapa Apa namanya? Cindy ada Cindy ada 3 film, ada 1 series. Aku ngecek dulu gitu. Sedang jalan di tahun 2025 ini. Bener gak sih? Lagi. Emang tinggal apa aja? Aku sih amin aja ya. Amin aja ya. Kalau amin aja sih kayaknya sibuk produktif kok maksudnya. ya, mudah-mudahan aja di tahun ini nama kalian ini ada di semua perfilman Indonesia nih, ada semua. Amin. Mudah-mudahan. Betul. Rajin-rajin kesini. Oke. Apa yang ngebuat kalian mau ngambil film ini? Kebetulan dari ibu sendiri. Dari sini dulu. Oke. Ini kan kalau boleh jujur. Iya. Jawaban aku kan sama. Kalau boleh jujur ini kan film horor pertama banget. Ini tuh jujur filmnya ini gimana ya? Gimana ceritanya, gimana ininya. Jadi pada saat itu yang ada di depan mata coba waktu itu udah gitu. Jadi enggak secara jujur tidak terlalu banyak pertimbangan waktu itu. Oke. Kalau dari aku melihat dari genre-nya sendiri, aku merasa horor Hotel Sakura sangat menarik karena ini bukan sekedar horor jump scare, tapi ini lebih ke psychological horror. Jadi aku sangat tertarik banget sama ceritanya yang sangat dikulik. Jadi emosionalnya kuat banget di cerita ini gitu. Terus ditambah karakter aku juga. Karakter Sarah sendiri itu karakter yang sangat kompleks. Dia karakter yang sangat aku bisa bilang karakter yang pernah aku mainkan yang paling depresif. Itu adalah di karakter Sarah ini gitu. Jadi aku tertantang untuk memainkannya gitu. Ditambah aku seneng banget pas membaca ceritanya sendiri. Cerita ini tuh ada percampuran budaya gitu. Jadi kayak Jepang, ada sejarah Jepang di Indonesia. Tapi pas kita nonton, nuansa lokal juga kuat gitu. Tapi ntar yang dihadirkan juga ada hantu Jepangnya. Jadi itu akan kayak gimana ya gitu. Jadi pas aku baca sendiri tuh, ini ceritanya menarik banget. Aku lagi ngebayangin hantu Jepang. Hantu Jepang, Setsuko gitu. Tapi nuansanya lokal. Tapi kita ngebawa tentang sejarahnya Jepang di Indonesia gitu. Pasca 45 ya? Era kemerdekaan. Era kemerdekaan. Jadi histori campur cerita horor. Jadi pocong dibungkus kimono gitu. Nah, kita akan lihat gimana ya bentukannya ya. Sempat di cover sih. Sempat ada di poster ya, sorry. Sempat ada di posternya juga di spill. Di spill. Sempat ada di spill. Oke. Tiba-tiba aku di calling buat dubbing. Dubbingnya itu hampir 80% dari film ini. Kenapa? Karena lokasinya itu emang horor. Kita sebenarnya syuting langsung di tempat historinya itu sih, tempat hal itu terjadi. Sejarah Jepang Indonesia itulah gitu di situ. I mean ini sebenarnya inspired by true event, tapi memang kita syutingnya di lokasi yang bersejarahnya sendiri. Jadi pas syuting ada kebocoran-kebocoran di sound yang membuat aku harus dubbing lagi gitu. Tapi ternyata hasilnya sih tidak terlihat seperti dubbing ya katanya ya. Hopefully mudah-mudahan lancar-lancar aja kayak benerannya kan gitu, nggak kayak nah sini nih, ini kan ibaratnya pertama kali film horor. Tadi udah sempat diceritain juga ini adalah lokasi sebenarnya atau lokasi punya sejarah mengenai kehororannya. Waktu itu sempat ragu nggak sih? Aduh, serem juga nih gitu. Pas sudah kayak masuk dalam proyeknya baru mulai mikir. Beneran udah ini gitu ya. Kayak jujur, makanya dari situ kan namanya kita hidup belajar ya. Maksudnya hidup belajar. Maka ke depannya gue harus mempertimbangkan lebih banyak nih buat untuk ke depannya. Ya, tapi pada saat itu ketika sudah itu ya kita, belajar bertanggung jawab aja dengan proyeknya. Dan waktu itu jadi kalau aku prepnya selain dalam peran aku sendiri kan lumayan menantang ya. Maksudnya kayak bukan menjadi orang Indonesia, kayak dia udah punya anak juga, harus belajar bahasanya. Jadi selain kompleksitas itu kan juga harus
bukan cuma fisik tapi juga mental dan spiritual sih. Jadi kayak lebih banyak mempersiapkan bener-bener menjaga doa sih, berdoa sih. Ya. Menjaga inner ya sebenarnya ya. Betul. Nah, Clara tadi bilang bahwa ini adalah karakter terdepresif ya. Ya, terdepresif di sepanjang sejarahnya Clara main film. Persiapan apa sih yang dilakuin untuk ini karakternya harus tetap keep in mood gitu. Setelah itu harus ketika selesai harus keluar dan tidak terbawa, itu persiapan apa yang dilakuin? Sebenarnya marah-marah terus akhirnya di set gitu. Sebenarnya karakter yang aku mainin malah nggak ada marah-marahnya. Oh, nggak ada. Depresif tuh dia kelam banget hidupnya gitu, karena dia masih belum move on dari masa lalunya. Dan masa lalunya itu dia ada penyesalan sama ibunya waktu itu. Ibunya itu meninggal dan dia merasa bersalah banget karena di sisa-sisa hidup di akhir hidup ibunya dia itu gak ada di situ lah jatuhnya. Jadi akhirnya dia menyesal kenapa waktu ibu meninggal dia gak ada di situ. Dia lagi hubungannya lumayan senggang sama ibunya gitu. Jadi kesenggangan dan penyesalan itu yang membuat si karakter Sarah ini tuh hidup dalam masa lalu dan kekelamannya. Dia ngerasa kayak masih belum ada yang belum selesai gitu. Dan itu kejadian ibunya meninggal tuh pas di SMP dan itu terbawa sampai dia kuliah gitu. Jadi tuh lumayan cukup lama. Jadi yang dia bawa itu adalah penyesalan gimana Sarah ini bisa ketemu lagi lah sama sosok ibunya. Gitu. Sampai akhirnya niup ulang tahun, semoga gue bisa ketemu ibu gue. Iya. Masa beberapa dari kita pasti pernah lah yang merasakan yang namanya penyesalan-penyesalan itu. Betul. Apalagi kehilangan orang yang kita sayangin. Dan kan rasanya kan kayak pamit ya? Iya, dan sempat pamit. Itu kan benar-benar rasanya kalau bisa kita putar waktu kembali. Kita putar waktu kembali, mengulang kembali. Pengen dong rasanya ngasih yang terbaik untuk orang yang kita sayang. Nah, bedanya Sarah ini nggak bisa move on dan dia melakukan segala cara untuk bertemu lagi sama ibunya. Gitu. Jadi tantangannya memang gimana aku bisa membawa lapisan-lapisan emosi yang ada di karakter Sarah ini, dari rindu, dari takut, dari putus asa, marah. Itu keluar dalam film ini gitu, dan itu capek dibandingin emosi yang marah-marah. Betul. Karena aku harus nahan jatuhnya, harus nahan dan ngeluarinnya pelan-pelan. Ini rasa rindu, ini rasa penyesalan aku, ini rasa kecewa, ini rasa putus asa, itu tuh harus dikeluarin pelan-pelan gitu, biar penonton juga bisa ngerasain apa yang Sarah rasain dan itu relate ke penonton gitu. Jadi capeknya di situ, makanya aku bilang ini psychological horror karena emosinya intens dalam gitu. Jadi penonton mungkin nggak akan lebih yang kaget-kaget, tapi lebih akan sakit, pilu karena ngelihat karakter Sarah ini pilu banget sebenarnya. Dia cuma mau dapat satu keinginan kok, ketemu sama ibunya, tapi malah ngebawa dia ke ranah yang lebih berbahaya gitu. Ternyata dia membuka portal yang dia tidak sadari lah. Dan apa yang Sarah rasain di film ini, to be honest, aku rasain di kehidupan nyata. Aku lumayan akhirnya ikutan rentan. Aku turut rentan bersama karakter ini. Dan itu gak enak banget sih. Kak. Setelah itu recovery-nya seperti apa? Recovery-nya bener banyak doa. Balik lagi kita spiritual. Apakah sampai datang ke psikolog lagi gitu untuk recovery gitu? Aku nggak datang ke psikolog tepatnya. Aku memang pelan-pelan mencari jati diri aku kembali gitu. Pelan-pelan untuk menguatkan diri dari dalam, yaitu dari spiritualnya sendiri, banyak doa. Dan cerita lagi nggak ya Bu yang tadi? Nggak, soalnya di selama syuting ini karakter ini memang benar-benar membawa aku di ranah yang sangat fragile banget gitu. Lumayan membuat aku cukup depresif. Dan yang membuat aku juga akhirnya gimana pun juga kalau kita rentan, kita gampang dihinggapi lah. Betul. Gitu, ditambah kita syuting di lokasi yang memang historical. Situasinya juga kurang mendukung lah. Bukan kurang mendukung, jadinya mendukung ya untuk ditempelin gitu loh. Sepi banget ya. Sepi banget gitu kan. Tapi rame tuh arwah-arwahnya kayaknya ya gitu. Akhirnya kerentanan itu menjadi pintu masuk mereka untuk masuk ke dalam aku. Beneran gitu. Jadi
selama proses syuting itu ternyata aku nggak sadar kalau aku memang sudah mulai dihinggapi lah mereka-mereka itu gitu. Waktu syuting akhirnya memang dibantu beberapa orang untuk didoain aja, untuk dibersihin gitu, untuk diperkuat gitu, kasih pagar gitu lah, dipagerin. Nah dari momentum itu, untungnya itu juga mau kelar syuting, jadi sebelum kelar syuting banget, aku udah lumayan dibantu lah sama mereka-mereka untuk dibersihin gitu. Kelar syuting pun memang masih ada kerasa-kerasa bawaannya ya gitu. Tapi itulah tetap dibantu dengan banyak-banyak doa aja sih sama mereka sendiri, sama Tuhan ya, biar dikuatkan dan tidak rentan lagi gitu. Seperti itu sih. Berarti memang akhirnya kerentanan psikologi dalam film ini juga nggak cuma dari karakter tapi juga dari lingkungan sekitarnya gitu, yang lingkungan yang membantu situasi syutingnya, sama sebenarnya aku sendiri yang memang membuka itu ternyata gitu. Dan aku baru itu akhirnya jadi pengalaman seumur hidup aku, dan aku juga jadi belajar bahwa we have to protect our soul, we have to protect our mind. Kita harus banyak-banyak doa dimanapun itu, maksudnya kayak ya nggak harus film horor doang ya, karena kan kerentanan itu bisa terjadi dimanapun dan itu yang harus kita proteksi gitu, biar kita nggak gampang dimanipulasi oleh roh-roh jahat gitu. Makanya mensarain Kuparisano kan, dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa. Itu betul. Olahraga banget. Betul. Enggak. Keras sekali. Nah, lanjut nih, lanjut ke yang sebelah. Yang sebelah. Cindy. Kalau Clara yang abis pulang malam abis main tenis, Clara ya? Saya betul, aku tahu sih. Banget nih orang. Clara banget kan. Pilates, padel. Kan dari pengalaman itu kita menguatkan bukan mental doang, fisik ya juga, kan? Betul. Nah, kalau Cindy nih, ini banyak gangguan-gangguan dan ujian mental selama di film ini. Nah, Cindy sendiri nih sebagai orang yang baru pertama kali main film horor, itu kayak banyak nggak ngerti, ternyata begini ya gitu. Ada pelajaran-pelajaran nggak sih? Sebenarnya ini karena baru awal industri, bukan cuma horornya sih, industrinya juga jadi dari kayak agensi bener-bener pindah awal, ke sini ya sebelumnya sempat iklan-iklan, terus akhirnya baru kayak film tuh gini, dan maksudnya kayak tentu pasti banyak penyesuaian, dan waktu itu lebih musinginnya tuh overthinking di karakternya sih, lebih kayak gue harus bawainnya gimana ya segala macam. Jadi buat sisa-sisanya tuh nggak terlalu kepikiran, dan untungnya kebetulan dapet situ kan ketemu Clara, ketemu Kia, dan yang memang itu tuh menurut kayaknya waktu itu kita lumayan masih awal-awal juga ya, dan kita tuh sampai sekarang jadi temenan banget. Itu yang lumayan highlight aku sih. Jadi bukan cuma pribadi, tapi teman-teman di sekitar tuh juga membantu banget, dan kru-krunya juga sangat baik dan sangat suportif ke kita ya. Om Kito, director kita juga sangat open buat diskusi. Jadi itu yang walaupun adjustment-nya banyak, tapi bersyukur dipertemukan dengan orang-orang yang mendukung lah gitu, mempermudah situasi yang sulit. Iya. Ini salah satu orang yang bisa membantu aku dari ketempelan itu. Dia, she's the hero. Enggak. Berdoa aja sih. Balik lagi dengan doa emang. Dia cuma doa aja. Karena at that time, karena di tengah-tengah lagi fragile, itu tuh aku merasakan namanya hopeless. Itu aku bener rasain. Dan hopeless, aku nggak bisa doa. I don't know how to pray. Dan dia membantu aku untuk pray for myself. Iya, itu benar-benar ya unbelievable moment banget sih. Terima kasih Tuhan. Ada kehadiran dia di sana ternyata sangat membantu. Berarti apakah kejadian-kejadian yang di luar screen itu lebih emosional kah ketimbang yang ada di dalam screen itu sendiri? Ya akhirnya menunjang jadi semakin intens gitu. Bisa dibilang gitu kali ya, karena di luar pun juga lumayan cukup emosional. Maksudnya kayak dengan kejadian aku, terus maksudnya kayak aku bisa bertemu dengan kru-kru yang sangat suportif banget ya. Terus sutradara kita juga yang sangat welcome banget gitu, dan pemain-pemain yang sangat kita warm banget sih. Jadi akhirnya itu ngebuat kita bercandaan banget sih. Kita bercandaan banget di luar sebenarnya, walaupun ceritanya sangat emosional dan kompleks, tapi di luar tuh kita sangat emosional dan menyenangkan sih. Itu yang membuat jadi warm. Jadi emang suasananya udah dibuild tuh membantu semua kok. Mau nggak mau emang harus suasana jadi kekeluargaan gitu. Harus lebih. Nah, sendiri kan dibilang tadi harus mempelajari, ada jadi Jepangnya juga, ada Indonesia juga. Itu akhirnya juga ikut mempelajari
budaya Jepangnya juga atau gimana? Budayanya sendiri aku nggak terlalu dalemin karena lebih banyakin karakternya. Cuma karakter itu sendiri kan terdiri, kita sebagai manusia itu kan dibentuk oleh lingkungan. Betul. Jadi itu yang harus aku pikirin sih, karena waktu itu aku sempat research juga buat karakter ini. Dan kan karakter aku sendiri itu lahirnya berarti sebelum kemerdekaan dong. Kalau memang ini diambil di kemerdekaan. Nah itu kan perawakan orangnya pasti sudah berbeda. Betul. Belum lagi usianya dia di sini tuh karakter aku udah punya anak, juga itu juga udah berbeda secara psikologis. Terus udah gitu bahasa yang digunakan juga bukan bahasa Indonesia, itu berbeda yang lain lagi. Terus juga harkat ya, derajat dia kan di sini adalah istri seorang jenderal Jepang. Jadi kan pasti juga berbeda. Betul. Jadi kayak itu sih yang kayak banyak adjustment ya. Ya apalagi itu masa lalu Jepang ya kan. Iya benar. Nyari-nyari infonya dari mana? Nah aku tuh jujur waktu itu sempat ke perpustakaan. Oh ya? Perpustakaan kami Jakarta Timur ya. Lumayan dekat mana. Karena mau nyari di YouTube tuh nggak banyak pada saat itu. Kira nyari buku-buku aja kan, nggak gitu banyak. Maksudnya kayak pasti kalau misalnya foto sejarah Jepang banyaknya prajurit. Kehidupan sehari-hari nggak gitu disorot. Jadi kayak banyak kan kayak cari yang ada lah, materi seadanya aja gitu. Terus tapi cuma mungkin aku sempat nanya juga sama, waktu itu kan aku karakternya punya anak. Anak ini punya ibu dong in real life. Aku lebih nanya aja gimana sih rasanya kalau jadi ibu segala macam, karena menurut aku mau lu era tahun berapapun, seorang ibu tuh siapapun mungkin punya esensi itu ya. Betul. Gitu. Si ibu itu maksudnya. Si ibu itu. Sosok ibu di era mana berapapun pasti esensinya kurang lebih seperti itu. Ya, betul. Dan wow, berarti persiapannya luar biasa banget di film pertama, di industri pertama di perfilman Indonesia. 1 tahun. Sekarang udah langsung berapa film nih udah? Enggak, masih baru banget. Ratusan masih belajar dari Clara Waver. Enggak gitu. Nah, aku dengar ceritanya memang ternyata memang film horor, apalagi Mas Fadi ya. Mas Fadi kan beliau tuh into banget ya sama horor ya, di podcastnya, di beberapa YouTube-nya juga lebih banyak horor. Nah, pertanyaanku ke kalian adalah, kalian percaya nggak sih sama hal mistis? Mistis? Mau duluan? Kalau gini mungkin bukan gimana jawabnya. Kalau aku kan percaya Tuhan ya. Jadi maksudnya ada hal yang baik, tapi ada juga memang hal-hal yang jahat. Gitu. Jadi sejauh itu sih. Tapi selama kita fokusnya ke hal baik, mendekatkan diri ke Tuhan, aku lebih mungkin statementnya itu aja kali ya. Yang penting kita fokusnya ke yang baik, pikirkan apa yang baik, pikirkan apa yang membangun. Tapi sama sih maksudnya, ya di kehidupan ini memang ada good things and bad things, ada good energy and bad energy juga gitu. Ya, gimana kita fokusnya ke good energy, biar kita juga bisa menghindari hal-hal yang bad energinya itu. Tapi kan kita kan tinggal dalam budaya yang mistis ya. Indonesia kan banyak banget hal-hal itu. Itu part of our culture lah gitu. Jadi aku cuma cukup mendengar, menghargai gitu. Lebih ke situ aja sih. Berarti kalian lebih percaya, berarti ada kepercayaan terhadap hal mistis ya. Lebih percaya mana, hal mistis atau Hitler matinya di Garut? Oke, lanjut. Thank you teman-teman Tembo. Tadi adalah obrolan kita yang pertama, dan kita akan lanjutin obrolan kedua yang menarik banget obrolannya. Di Ngopi Ngobrol Inspirasi kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Patahnya langsung banget tuh, Pak. Gila. Bisa emang. Tadi kaget ya. Lebih ke shock.
lagi bersama saya siapa Hayo, saya Yuda. Ya, hari ini sedang ngobrol bersama dua orang aktris masa depan Indonesia. Sudah ada Clara dan juga ada Cindy yang rencananya mereka akan tayang film Hotel Sakura ini tanggal berapa? 10 Juli. 10 Juli. Banyak sekali ya film horor di tanggal 10 Juli nih ya. Ada berapa kemarin juga ada. Oh iya. Iya. Tapi nggak apa, kita kan harus nonton semua dan harus nonton semua. Kita harus dukung perfilman Indonesia. Dan menurut kalian kenapa Indonesia saat ini lagi banyak banget film horor? Kenapa menurut kalian? Sesimpel ada marketnya. Iya, ada marketnya, ada demand, ada supply. Ya. Lebih ke situ. Dan nah pertanyaanku adalah kalian syutingnya pas di sana lebih banyak malam atau siang? Tapi kalau syuting genre ini sih memang mau harus tidak mau karena kan dibalik sih. Kayak kita nyari memang night-nya kan, waktu malamnya gitu. Oke, apalagi ini kan kayaknya timeline-nya maju mundur gitu ya? Iya, gitu. Cukup maju mundur. Dari mundur di tahun kayak 45 terus maju lagi ke masa kini gitu, maju. Itu kalian penyesuaian mentalnya agak sulit nggak sih, kayak ini metalku harus metal zaman dulu, ini harus metal zaman sekarang gitu, susah nggak? Jadi sebenarnya mungkin scene-nya maju mundur tapi kan pas itu waktunya di masa lampau itu kan diperanin sama Cindy. Oke. Oh, Cindy masa lalu. Waktu itu masa lalu. Waktu itu kan di masa lalu gitu. Aku cukup di masa sekarangnya ini gitu. Mungkin lu dulu masa ya kayaknya ya. Mungkin kita belum tahu ya. Tapi kalau buat aku penyesuaiannya lebih ke karakternya, bukan ke timeline syuting waktunya sih. Oke, berarti memang awal Cindy dipilih adalah karakternya, nyari yang mukanya Jepang banget nih, gitu. Kebutuhan skrip ya. Kebutuhan skrip, karena karakternya emang jadi orang Jepang ya. Jadi orang Jepang. Ya, mukanya kayak samurai banget. Samurai banget. Silver lonjong. Silver tuh. Oke. Tapi kalau Clara sendiri ini karakternya jadi orang mana sih sebenarnya, kalau boleh tahu? Orang apakah ada identitas tertentu, orang Jakarta atau orang mana gitu? Atau keturunan langsung? Sebenarnya penekanan karakter aku bukan lebih ke asal usulnya, tapi lebih ke konfliknya sih yang dibawa sama karakter ini gitu. Memang tentang masa lalu dia yang belum kelar itu loh. Yang kebetulan masa lalu yang belum kelar itu ada di tempat yang salah. Di tempat yang salah. Dan lucunya apa yang karakter aku alami itu ternyata yang karakter Cindy alami juga. Kita sama-sama kehilangan seseorang yang kita sayangi tapi di era yang berbeda. Esensinya itu. Jadi kita sama-sama jatuhnya outputnya berbeda lah. Aku mencari ibu aku gitu dengan segala cara, dia outputnya akan berbeda lagi juga. Tapi tentang sama-sama kehilangan orang dan kita masih berlarut-larut dalam penyesalan dan kehilangan itu yang membawa petaka. Ini tadi dibilang bahwa ini adalah film yang berdasarkan kisah nyata. Kalau aku boleh tahu ini ada di mana sih sebenarnya syutingnya? Di daerah mana? Di daerah Semarang. Di Semarang. Dan hotel itu emang beneran. Hotelnya masih emang hotel bersejarah. Hotel bersejarah. Dari zaman Jepang gitu, memang dari zaman Jepang sampai sekarang masih ada gitu. Dan cerita itu cerita soal kejadian-kejadian itu emang based on true event. Inspired by true events. Jadi kayak terinspirasi dari kejadian-kejadian nyata di tempat itu, dirangkumlah kita jadiin cerita. Gitu. Sebelum ngobrol sama kalian aku cari informasi tentang film ini dan ternyata memang kayaknya banyak gangguan-gangguan juga yang dialami oleh editor. Yang tadi aku bilang tadi kan. Editor buat apa namanya videonya juga ternyata ada soundnya yang aku bilang harus dubbing 80% dari film ini. Betul, itu emang nggak ngerasain. Honestly aku enggak lagi. Enggak, karena dia kan screen time-nya nggak begitu banyak ya di film ini gitu. Terus sama aku udah prep itu jauh-jauh sebelum ke Semarang. Kayak bener-bener gue harus bener-bener jaga diri nih. Bener yang tadi aku bilang. Mandi kembang 7 rupa. Berdoa cukup Pak. Berdoa. Jadi kayak untungnya enggak, puji Tuhan sih. Ya dia aman lah. Aku yang nggak aman. Karena mungkin cukup aku. Ya. Karakter aku yang bikin jadi rentan sih. Karakter ini kan emang. Separah apa?
Separah waktu itu memang karena aku lumayan dive in banget sih karakter ini sih. Jadi aku merasakan kefragilan dari karakter ini, kerentanan dari karakter ini yang membuat aku sendiri secara pribadi jadi rentan gitu. Nah, karena kerentanan itu akhirnya membuka diri aku untuk dihinggapi. Dihinggapi itu bukan berarti kerasukan ya, tapi ketempelan. Ketempelan. Jadi aku tuh beneran ngebawa karakter ini jadi bongkok. Aku jadi ada heaviness di in my body. Terus secara mental aku juga hopeless. Aku bilang sama kamu tadi, hopeless dan depresif banget. Aku bangun tidur tuh kayak udah kayak robot aja, kayak nggak tahu nih keinginan hidup mau apa gitu. Yang penting gue datang ke lokasi syuting and then go home gitu. Dan untungnya pas banget lokasi syutingnya itu sama tempat tinggalnya kita seberang-seberangan. Jadi cukup deket lah untuk beristirahat sama syuting. Tapi kan karena tempat syutingan kita itu historical banget, kan energinya masih kerasa di tempat kita tinggal. Jadi aku nggak ada waktu break for myself untuk healing lah, untuk memperkuat diri sendiri gitu. Akhirnya separah aku nyampe tempat penginapan aja, itu sejujurnya aku langsung digangguin. Aku mengalami hal-hal yang secara logika tuh udah gak masuk akal. Gitu. Aku ngerasa kayak di tengah-tengah ambang ini dunia nyata apa dunia arwah nih. Itu yang dialami Sarah juga sebenarnya. Jadi apa yang Sarah alami itu aku alami juga in real life. Gitu. Jadi aku kadang-kadang kayak nggak ada break untuk syuting karena aku ngerasa syuting mulu gitu. Dan itu ngebuat mental, pikiran semuanya kan capek. Jadi aku bener-bener dive in, bener-bener depresif, bener-bener masuk ke situ. Sampai di titik, jadi karakter aku ini ada fasenya. Fase capeknya tuh ada, mukanya dibuat jadi kusam. Anak makeup tuh sampai ngomong, muka lo tuh tanpa gua makeup udah kusam. Udah. Apa kurang skincare ya? Kayaknya lebih skincare ya. Nggak, jadi kayak dia ngerasa kok udah capek banget. Gitu. Capek banget. Kebalik juga waktunya kali. Waktunya mungkin kebalik juga. Jadi dia pas make upin aku tuh udah ngerasa vibes dan muka aku tuh udah tidak seperti di awal lah gitu. Energi semuanya tuh udah masuk. Energi aku juga jadi beda banget gitu. Aku bener-bener jadi karakter itu kan pendiam, fragile, sensitif. Nah aku tuh bener-bener jadi kayak lebih sering murung, lebih sering diem gitu. Jadi kayak bener-bener masuk ke karakter itu. Bahkan orang-orang yang baru mengenal aku di project ini tuh merasa ya Sarah adalah aku. Lucunya gitu. Sendiri ngeliat nggak itu perubahan-perubahan? Kita tuh sebenarnya baru bertemu di project ini ya. Baru bertemu di project ini. Dan ketika aku datang syuting itu, lu udah syuting berapa hari days dulu kan? Udah syuting ke berapa hari. Jadi kayak yang tadi mungkin Clara tuh udah menuju akhir, dia tuh udah mulai perlahan-lahan, gue nggak bisa gini terus nih, harus pulih kembali. Nah jadi dia udah ketemu aku di fase yang udah mulai balik pelan-pelan ke jati diri aku gitu. Bukan yang depresif banget gitu. Karena ada momentum di mana pas aku lagi rentan-rentannya, aku ketempelan dan waktu itu memang ada momentum orang-orang tuh doain aku. 8 orang doain kurang lebih. Kurang lebih 8 orang untuk doain aku. Nggak ngerti kayaknya setan-setannya ya, karena Jepang kali ya. Iya, nggak paham kali ya. Pokoknya semua agama dikumpulin untuk doain aku gitu. Terus aku juga nggak percaya momentum itu terjadi di aku gitu ya, karena I don't really believe hal-hal, maksudnya kayak aku nggak begitu percaya bahwa kita bisa ditempeli di hingga itu, nggak percaya gitu. Tapi pas kejadian itu aku akhirnya jadi belajar bahwa we have to protect our soul aja, and our mind yang tadi kan. Dan kejadian itu membuat aku cukup melek, benar-benar melek banget untuk nggak bisa nih untuk terlalu dive in. Bukan untuk terlalu dive in, untuk terlalu membuka diri kita terhadap hal kayak gini. Walaupun memang karakternya seperti itu, ada hal yang harus aku protect, tapi aku juga harus bisa menyelami karakter ini gimana pun caranya gitu. Butuh hikmat sih sebenarnya. Bikin barrier lah ya. Bikin barrier gitu. Walaupun karakter ini depresif dan rentan banget, aku pribadi nggak boleh jatuh segitunya gitu. Itu yang membuat aku melek dan sadar gitu. Tapi itu kejadian itu lumayan sangat memorable sih di aku sih. Karena pas semua orang doain, itu aku benar-benar merasakan yang namanya aku nggak bisa berdoa tadi gitu. Kayak aku nggak tahu cara berdoa gitu. Itu mungkin juga panggilan ya. Maksudnya kayak, ayo dong doa lagi lo. Iya, mas selama ini lo udah jarang berdoa gitu. Ini yang akhirnya terjadi dan you have to come back aja.
gitu. Ya gimana di tempat saudara Jepang yang kisah-kisah masa lalu gitu. Ya untung aja gitu nggak ketempelan Naruto. Sasuke. Sasuke doko ditano. Kita mau apa sih? Ya kan itu tentara Jepang juga dia. Bener kan? sih. Ya kalau anime sih seru ya kayaknya ya. Pengen jadi karakter anime juga kan, sih. Lagi syuting. Gitu kan. Punya kekuatan gitu kan. Atau jadi Sailor Moon gitu kan. Nah, generasi ketahuan lagi. Iya ya, kayak udahlah. Di film ini apakah kalian diberi keleluasaan nggak sih untuk misalnya mengubah dialog gitu, untuk mengubah gitu proses kreatifnya di situ, atau kalian lebih ngikutin aja yang udah ada gitu? Ini dulu. Kalau aku langsung ditunjuk ya. Karena Jepang, aku ikutin. Kalau yang ini, karena dia Jepang. Jadi aku kan apalagi H- berapa syuting tuh dapat coach. Ya tentu aku akan lebih mengikuti. Karena di sini aku tahu porsi aku belum masih sangat minim pengetahuan tentang itu. Ya aku ikutin. Ya kan? Iya kali ya kan memang. Kalau aku khusus itu karena kalau karakter yang lain di film lain kan kalau maksudnya lebih baik yang bisa dikulik juga. Iya, benar-benar. Kalau ini kan lebih banyak strukturnya ya. Jadi harus lebih bukan tidak diberi keleluasaan dan kebebasan oleh direkturnya, tapi menurut aku kebutuhan porsi peran ini adalah ikuti struktur. Setelah itu langsung bisa bikin onigiri nggak? Enggak ya. Chef yuk. Suka makannya aja kali ya. Gitu. Chef langsung tiba-tiba ramen enak nih jadi langsung jadi Jepang banget gitu. Nah kalau Clara sendiri. Ya, pertanyaan apa jadi lupa ya? Kayak onigiri. Oke. Mungkin lebih ke ranah berdiskusi dengan director untuk eksplorasi karakter ini sih, lebih dalam lagi sih, lebih ke situ. Jadi karena aku ngerasa persiapannya cukup singkat, jadi waktu itu Mas Christo sempat mengajarkan satu cara yang menurut aku sangat efektif banget untuk mendalami karakter yang super depresif ini, gitu ya. Jadi caranya adalah, jadi waktu itu kayak aku harus baca full script. Habis itu pas habis baca full script, besokannya ketemu sama Mas Christo, kita ngobrol berdua, tapi ngobrol berduanya bukan aku sebagai Clara, sebagai karakter. Jelasin tentang Sarah. Kayak kamu siapa? Kamu gimana, apa yang kamu cari, apa yang kamu mau, dan banyak hal-hal detail lainnya gitu. Itu membuat aku akhirnya dalam waktu pertemuan singkat dan persiapan singkat, itu aku langsung becoming her gitu. Itu membuat aku jadi gampang dive in ke karakter itu. Sebegitu percaya kalian sama memang karakter dan penulisan yang ada di film ini, jadi kayaknya udah tinggal ngikutin aja gitu ya. Iya, lebih ke pasti diskusi kalau ada dialog yang kurang nyaman. Yang penting kan intinya yang mau disampaikan adalah itu, gitu. Pesan apa sebenarnya yang ingin film ini sampaikan, ataupun karakter yang kalian pengen sampaikan kepada penonton dari Clara dulu selain itu? Yang pengen disampaikan dari film ini? Ya, karakter dari film atau dari karakter? Oke. Ya mungkin aku bisa bilang si karakter Sarah ini itu sebagai sebuah simbolik bahwa jangan berlarut-larut dalam penyesalan ya, gitu. Karena kan kita pasti mengalami yang namanya penyesalan itu, tapi jangan sampai kita berlarut-larut. Kita hidup dalam itu, gitu. Pasti kita akan terbawa hal-hal yang mungkin bisa jatuhnya nanti berdampak negatif ke diri sendiri. Kalau kita ngikuti penyesalan-penyesalan itu, gitu. Karena somehow itu bisa unlock ke sesuatu yang lebih menyeramkan. Seperti yang Sarah ini alami gitu. Berarti benar kata Bunda Inu, masa lalu biarlah masa lalu. Masa lalu nyanyi jadinya. Nah, kalau sini sendiri apa? Sebagai karakter aku nggak bisa, cuma mungkin aku menambahkan aja dari Clara juga karena memang betul kayak esensi di sini kehilangan. Jadi kalau buat ke penonton mungkin semoga penonton bisa melihat bahwa supaya tidak terjadi penyesalan itu, mumpung sekarang masih ada waktu dengan orang-orang yang kita kasihi, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Nikmatilah selagi bisa gitu ya. Jangan sampai terjadi penyesalan. Betul. Dan selagi masih ada waktu bersama orang yang kalian kasihi, jangan lupa nonton film Hotel Sakura tanggal 10 Juli 2020. Sebelum menyesal. Closing statement. Terima kasih. Terima kasih. Intinya adalah Clara sendiri sampai segitu dalamnya dia terhadap film ini, jadi dia tuh akhirnya hampir bahasanya kehilangan jati dirinya sendiri. Dan jadi
dia bener-bener into banget di dalam karakter ini. Jadi kayaknya ini film bakal luar biasa banget sih kayaknya. Target 15 juta penonton sepertinya tercapai. Lebih nggak sih? Mantap. Ini saya suka. Ini saya suka. Aku melihat lantai. Ini satu-satunya bintang tamu yang dibilang 10 juta penonton yang langsung enggak sih kayaknya 15 juta itu lebih. Ini satu-satunya ini luar biasa banget. Berkat bantuan pada para hantu-hantu Jepang mungkin. Dikumpulin ya. Dikumpulin. Ya, semoga penonton bisa menikmati lah, bisa menikmati, bisa memahami juga cerita yang mau kita sampaikan gitu, dan intinya terus support perfilman Indonesia aja sih, biar kita terus membuat karya-karya yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Terima kasih waktunya Clara. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan filmnya sukses besar. Amin. Dan terus bisa mewarnai perfilman Indonesia. Dan mungkin gak cuma di Indonesia, bisa sampai ke luar negeri juga. Amin. Terima kasih waktunya. Kita tunggu penampilan mereka di film Bollywood. Gak apa-apa juga sih. Iya benar-benar nyanyi. Betul. Oke. Jangan lupa teman-teman untuk follow akun Instagram tempo.co serta kunjungi selalu website tempo.co di www.tempo.co dan selalu baca Tempo setiap harinya. Versi digitalnya bisa di-download di aplikasi Play Store ataupun di App Store. Dan Tempo Media untuk mencari informasi berita terupdate dalam satu klik. Jangan lupa tinggal klik aja di Tempo, dan di situ banyak banget berita-berita eksklusif, tersedia 100 kategori berita dan arsip sejak 1971, dan dapatkan kesempatan ini melalui link di s.id Tempo Plus 25. Akhir kata saya Yuda dan seluruh kru yang ada di belakang layar ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you. Terima kasih. Thank you.